Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dokumen di dalam kontrak. Nah, ini kadang-kadang suka lupa. Dokumen di dalam kontrak itu dianggap udah yang terakhir aja lah, seperti apa. Nah, mari kita lihat satu-satu seperti apa. Ya. Di dalam negosiasi, apa belum start ya? Nah, dalam negosiasi kita lihat ada cara untuk melakukan negosiasi. Yang tradisional itu pertemuan langsung, ketemu face to face. Ya. Yang kedua, dan ini sekarang menjadi semakin banyak, semakin sering, dan semakin meluas adalah melalui korespondensi atau lewat perantara. Perantara ini eh, bisa lewat agen, bisa lewat eh, makelar, bisa lewat distributor, dan lain-lain. Nah, yang menarik ini adalah yang sekarang terutama yang kedua. Bisa lewat surat menyurat, bisa lewat email, bisa lewat chat, bisa lewat Zoom, bisa lewat apa-apa, tapi prinsipnya adalah tidak terjadi pertemuan fisikal secara langsung. Nah, ini menjadi penting. Kalau kita lihat cara-caranya, mari kita lihat. Kalau surat menyurat, baik itu email maupun surat menyurat biasa, Anda mesti pastikan bahwa dalam mengirim surat tadi, nama yang digunakan adalah nama yang asli, nama yang resmi. Kalau pakai email, pastikan nama email Anda itu tadi ditulis dengan benar. Ya. Jangan kan nama email umpamanya seseorang @gmail.com, tapi namanya ditulisnya si cantik dari negeri Belanda. Wah, jangan-jangan. Atau masyarakat revolusioner. Wah, jangan-jangan. Tulis nama aslinya. Ya. Isi pesan emailnya, body message-nya adalah sederhana, ringkas, jelas, dan segera menarik perhatian dari calon pembeli, buyer, atau calon yang akan kita lakukan negosiasi. Bahasanya harus mudah dipahami, tidak campur aduk. Artinya begini, kalau Anda pakai bahasa Indonesia, sedapat mungkin gunakan bahasa Indonesia sepanjang jalan. Ya. Kalau pakai bahasa Inggris, ya pakai bahasa Inggris semuanya. Jangan campur aduk. Kecuali ada beberapa hal yang kalimat-kalimat dasar, upamanya Windows, upamanya mouse. Itu agak lucu kalau jendela, tikus, itu kan jadi lucu. Jadi kalau yang hal-hal yang dianggap sudah menjadi kata-kata umum, boleh menggunakan bahasa Inggris. Cuman kalau saya biasanya, kalau saya menggunakan kata NDA, nah, maka saya harus buka dalam kurung non-disclosure agreement, strip perjanjian kerahasiaan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau terpaksa menggunakan bahasa Inggris, pakai penjelasan dalam kurung maksudnya apa dalam bahasa Indonesia. Sehingga untuk selanjutnya kita masih tetap bisa menggunakan terminologi yang bahasa Inggris tadi. Oke. Seperti biasa, kita harus menggunakan kata atau kalimat yang menghina, mengejek, menghasut, atau mengumpat. Bahkan terhadap produk kompetitor kita. Ya, itu enggak boleh sama sekali. Kenapa? Kalau kita menggunakan kata-kata itu, maka si penerima surat akan berpikir kalau sama gue ngomongnya kayak begitu. Nanti kalau dia ngomong sama orang lain, jangan-jangan gue juga dijelek-jelekin kayak begitu. Ya, jadi ingat ya, hindari kata-kata tadinya. Kemudian kalau itu perusahaannya besar, pastikan bahwa email itu tadi, surat menyurat tadi dikerjakan oleh satu orang yang kompeten. Jangan tiap orang kan email aja. Artinya begini, kita mengenal yang namanya PIC, Person in Charge.
atau orang yang bertanggung jawab. Biasakan untuk komunikasi itu melewati hanya satu pintu saja. Kenapa? Satu, dokumentasinya menjadi lebih mudah. Ngetrace-nya lebih mudah. Itu aja yang sudah diajak untuk berkorespondensi. Yang kedua, konsistensi dalam gaya bahasa. Sehingga orang tidak, ini yang pertama ngomongnya begini, yang kedua ngomongnya begini, wah ini kacau. Selain gaya bahasa, tentu saja konsistensi dalam skenario melakukan surat menyurat negosiasi yang kita lakukan tersebut. Oke? Nah, kemudian sedapat mungkin kata-katanya itu tidak terlalu banyak muter-muter, tapi gimana caranya supaya yang diajak ngomong, yang terima surat atau email tadi, itu segera tertarik dan dia mendapatkan jawaban atas kebutuhan yang diperlukan. Ya. Yang terakhir tentu saja semuanya harus didokumentasikan. Apa maksudnya didokumentasikan? Kalau bikin email kemudian ada reply, jangan bikin topik baru, tapi reply aja terus, reply. Maksudnya apa? Dengan demikian, kalau kita cari jawaban sebelumnya, baik dari pihak kita maupun dari pihak mereka, kita bisa lakukan tracing lebih mudah ke atasnya. Oke? Nah, saya tadi ngomong tentang non-disclosure agreement atau perjanjian kerahasiaan. Biasanya pada waktu kita melakukan nego, baik surat menyurat maupun nego yang duduk begini, ada hal-hal yang sifatnya rahasia. Ada hal-hal yang sifatnya tidak untuk konsumsi publik. Nah, supaya rahasia tadi tidak bocor, maka kita harus tanda tanganin yang disebut sebagai kesepakatan kerahasiaan atau non-disclosure agreement. Kenapa? Kalau tidak terjadi kesepakatan, maka data-data informasi rahasia tadi masih tetap bisa dijaga. Contoh ya, isinya itu biasanya ya ada siapa aja tuh yang menandatangani, jabatannya apa aja yang harus dirahasiakan, informasi apa yang dirahasiakan, siapa aja yang boleh mengetahui rahasia tersebut. Umpamanya yang tanda tangan itu adalah general manajernya, oke, fine. Tapi dia juga harus dikasih tahu yang boleh tahu rahasia itu siapa. Nah, bisa jadi orang legalnya, bisa jadi orang finance-nya, bisa jadi orang operasionalnya. Tapi diperinci siapa saja yang boleh ketahui. Kemudian berapa lama jangka waktu kerahasiaan ini? Kalau biasanya untuk teknologi yang cepat berubah, informasi tersebut diminta dirahasiakan selama 6 bulan. Tapi kalau teknologi tersebut agak lama berubahnya, atau informasi tersebut agak lama berubahnya, kita biasanya minta 1 sampai 2 tahun. Ya. Terus setelah ada jangka waktu apa lagi? Kita harus punya satu prosedur, metode, bagaimana caranya untuk menghilangkan rahasia yang sudah didapat, umpamanya sudah kita deal. Ternyata di dalam minggu tersebut tidak terjadi kesepakatan. Maka rahasia tadi harus dijaga dan rahasia tadi sedapat mungkin harus dihilangkan, dimusnahkan. Gimana caranya? Itu diatur. Yang terakhir tentu saja tanda tangan dan cap dari masing-masing institusi. Ya. Kenapa? Ini berbeda dengan negosiasi yang masih sifatnya itu belum tentu mengikat, tapi kerahasiaan ini sifatnya harus sudah mengikat. Ya. Maka harus ada tanda tangan dan cap dari masing-masing institusi. Jangan lupa ya, kalau itu lebih dari 1 halaman, maka halaman-halaman tersebut harus diberi paraf setiap halamannya di pojok kanan bawah. Yang tidak diberi paraf ini adalah halaman yang ada tanda tangannya. Oke? Baik. Nah, proses negosiasinya, kalau kita tawar-menawar, itu biasanya mulai dari penawaran. Dokumen penawaran, terus kemudian mulai tawar-menawar, terus kemudian mulai kesepakatan. Kesepakatan ingat ya, setiap sesi itu pada waktu ada kesepakatan meskipun kecil itu dicatat.
sampai yang terakhir kesepakatan akhirnya seperti apa. Nah, itu kita catat juga. Demikian juga dengan yang nggak sepakat apa, itu kita catat supaya nggak lupa, supaya ada buktinya. Kalau dulu ngomong A, sekarang ngomong B, kita bisa bilang dulu, nggak bisa. Dulu ada ngomong A, kenapa sekarang ngomong B? Kapan? Ah, ini ada dokumennya. Ya. Ini juga saya gunakan pada waktu saya melakukan bimbingan skripsi. Bimbingan skripsi saya modelnya adalah menggunakan email, file dia pakai Microsoft Word, nah, terus kemudian saya kasih koreksi pakai kolaborasi. Nah, saya minta setiap kali dia kirim, dokumentasinya dikasih nama beda, umpamanya skripsi Oki Jeremy R1. Nah, nanti begitu saya sudah lakukan perbaikan, masukan, dan kemudian Oki Jeremy melakukan perbaikan, maka dia kirimnya filenya adalah Oki Jeremy, skripsi Oki Jeremy R2, demikian seterusnya. Jadi kalau satu saat saya bilang, ini salah, kenapa ditulisnya begini, kan harusnya begini. Nah, Mas Oki Jeremy tinggal, Pak, pada waktu R2 Anda ngomongnya seperti ini. Ya, kelihatan kalau saya ngomongnya ngawur, kelihatan apa? Ada dokumentasi. Oke. Yang terakhir tentu saja adalah semua harus ada dokumen persetujuan atau dokumen kontrak. Yes, we are agree with this. Ya, kita setuju dengan ini. Dokumentasi itu apa aja? Bisa foto, video, coret-coretan, catatan, draft, dokumen, maupun reply email yang terus menerus. Oke, itu bentuk dari dokumentasi. Bagaimana yang disebut dengan kesepakatan? Nego itu baru disebut sepakat kalau apa? Ingat ya, begitu kita melakukan negosiasi, begitu kita melakukan kesepakatan, maka kita tunduknya pada hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata syarat-syaratnya itu ada 4. Pertama cakap. Cakap itu artinya dia itu memang boleh untuk melakukan kesepakatan. Yang kedua sepakat, memang terjadi karena sepakat. Ya. Yang ketiga, ada hal nyata yang diperjanjikan, bukan yang imajiner, umpamanya jual beli tuyul. Nah itu nggak bisa diperjanjikan. Kenapa? Tuyul tidak bisa dinyatakan sebagai barang nyata. Kenapa? Ini nanti pada waktu pembuktian di pengadilan, maka kalau nggak nyata itu dinyatakan nggak ada kesepakatan itu. Kenapa? Sepakat untuk barang nggak nyata. Itu nggak bisa. Yang keempat adalah klausul halal. Klausul halal itu artinya yang disepakati tadi tidak melanggar hukum maupun norma. Jadi kalau Anda sepakat untuk kita melakukan taruhan atas sepak bola besok, meskipun kita sudah menuliskan perjanjiannya, itu dinyatakan tidak berlaku. Kenapa? Karena hal yang diperjanjikan adalah taruhan, judi yang dilarang di dalam hukum perdata di Indonesia. Oke? Yang berikutnya, prinsip dari hukum perdata, terutama di dalam kontrak nanti akhir hasil dari negosiasi adalah yang dicari itu bukan kebenaran hakikatnya, tapi kebenaran dokumennya. Kalau Anda ngomong, saya ngutang ke Anda, atau Anda ngutang ke saya, terus saya ngomel segala macam, maka nanti kalau di pengadilan akan tanya, yang membuktikan bahwa Anda ngutang ke saya, itu mana dokumennya? Selama saya tidak bisa menunjukkan dokumennya, maka itu dianggap tidak ada. Ingat ya, di dalam hukum perdata, kontrak segala macam, seringkali dan hampir dapat dipastikan, yang menang itu adalah yang dokumennya paling lengkap. Jadi hati-hati dengan dokumen. Terakhir, Anda harus punya saksi. Minimum 2, satu dari pihak Anda, satu dari pihak mitra negosiasi Anda. Ya. Tanda tangan dan pengesahan yang cukup. Tanda tangan itu artinya pengesahan yang cukup itu artinya ada cap, terus kemudian dipastikan bahwa orang yang bersangkutan itu memang butuh, memang punya wewenang untuk menandatangani dan sebagainya.
Oke, ini nanti kesepakatannya bisa dibagi menjadi dua. Apakah Anda tulis sendiri, terus kemudian tanda tangan, atau kita minta notaris untuk membuatkan dan kita tinggal tanda tangan. Nah, kalau kita buat sendiri, itu namanya akte bawah tangan. Kalau yang membuatkan notaris itu disebut akte notarial. Di dalam hukum perdata, yang lebih kuat itu adalah akte notarial. Akte bawah tangan tetap bisa kita pakai, tapi lebih kuat akte notarial. Oke. Nah, Anda nanti terus ngomong, wah sudah beres, kita sudah tanda tangan MOU. Ini salah satu hal yang agak misleading, agak disalahpahami. MOU atau Memorandum of Understanding, bahasa Indonesianya nota kesepahaman, itu bukan kontrak atau perjanjian yang mengikat. Itu cuma kesepahaman. Itu cuma ya. Saya mau ngomong deh untuk urusan itu. Tapi itu nggak ngikat. Dan itu kalau dibawa ke pengadilan tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena kata-katanya adalah kesepahaman, cuma untuk paham aja. Paham itu nggak harus setuju. Ya. Itu pangkatnya hampir sama dengan surat minat, letter of intent. Letter of intent itu adalah ya, saya berminat untuk membeli produk Anda. Apakah itu artinya akan membeli? Belum tentu. Dia baru minat. Dia bilang membeli kalau dia bikin kontrak atau purchase order. Saya membeli sekian-sekian. Nah, itu baru bisa dipakai. Tapi kalau surat minat itu demikian juga dalam MOU itu nggak bisa dijadikan landasan hukum yang mengikat. Okay. Maka di dalam kontrak tadi harus ada frasa kalimat yang mengatakan para pihak telah bersepakat dan mengikatkan diri pada perjanjian ini. Itu baru disebut perjanjian perikatan yang mengikat siapa saja yang tanda tangan di situ. Bagaimana dengan meterai? Meterai itu sebenarnya adalah bukti pajak atas perjanjian. Ya, nggak pakai meterai juga nggak apa-apa. Perjanjiannya tetap sah. Cuman nanti kalau dijadikan alat bukti, itu nanti akan dimintakan untuk disuruh untuk, wah ini nggak ada meterainya, kamu meterai tindas dulu. Ada prosesnya cukup mahal dan cukup lama. Jadi amannya pakai meterai. Oke? Bagaimana persiapan kontraknya? Anggap aja negosiasinya udah jalan mulus, bagaimana sih? Yang pertama paling gampang karena ada Profesor Google, cari di Google, ada nggak draftnya, contoh-contohnya. Terus ada juga bikin skenario kontraknya gimana, what if situations, kalau begini gimana, kalau begini gimana, kalau gini gimana. Apa yang dimaksud? Gini, pada waktu Anda berkontrak, Anda harus tahu bisnis proses atau alur bisnis dari yang apa Anda kerjakan. Mulai dari pengerjaan A, B, C, D, E. Anggap aja itu sebagai satu garis lurus bisnis proses. Nah, what if situations adalah Anda bikin cabang-cabangnya. Kalau terjadi ini bagaimana? Kalau kirimannya telat gimana? Kalau barangnya rusak gimana? Kalau alamatnya salah gimana? Kalau upamanya warnanya beda gimana? Itu Anda harus periksa. Itu yang disebut what if situations. Terus kemudian di dalam pihak-pihak yang berkontrak, umpamanya saya dengan Mas Afan itu kontrak ya 2 perusahaan, maka kita pastikan bahwa ada orang-orang di bagian saya itu juga tahu, internal saya tahu dan internal Mas Afan juga tahu. Contoh, saya main tanda tangan saja, udah tanda tangan, udah jadi, saya bawa masuk, orang legal saya bilang nggak bisa, itu salah, gini. Kemudian ribut dan akhirnya jadi masalah kontrak. Makanya di dalam kontrak itu biasanya nanti ada pihak internal itu ada yang tahu apakah itu orang legal, apakah orang finance, atau siapa saja yang menurut Anda berwenang untuk melakukan review persetujuan satu kontrak. Ya, paraf ya seperti biasa. Paraf juga di setiap
lampiran atau referensi yang digunakan yang dijadikan satu dengan kontrak tersebut. Terus kalau bisa gunakan ahli hukum, baik itu pengacara atau notaris, untuk memastikan kebenaran dan kepastian dari isi maupun struktur kontrak tersebut. Oke, nah yang terakhir ini sang sponsor. Kenapa? Nah, ini kerjaan saya soalnya. Oke, nah bagaimana setelah kontrak? Setelah kontrak, ingat ya setelah tanda tangan maksudnya, tiap pihak itu harus pegang satu dokumen. Makanya kalau kita kontrak, tanda tangan itu gak cuma satu, setidaknya dua. Kalau yang berkontrak cuma dua pihak. Dua apa? Masing-masing pegang satu asli. Oke, gimana? Saya dengan Mbak Priscilla. Mbak Priscilla pegang dokumen kontrak yang tanda tangan di atas meterainya yang mana? Nah, maka dua-duanya tanda tangan. Nah, dua-duanya di atas meterai, tapi letaknya beda. Kalau saya tanda tangan di atas meterai, maka dokumen yang saya tanda tangan tadi untuk Mbak Priscilla. Demikian juga kalau Mbak Priscilla tanda tangan di atas meterai, maka yang ditanda tangan tadi itu menjadi milik saya. Oke? Jangan ketukar ya. Itu. Nah, untuk kalau nggak pakai notaris, supaya lebih kuat, maka bisa dicatatkan di notaris. Catatan notaris itu sekitar 200 sampai 250 ribu. Artinya apa? Notaris akan melihat, memeriksa KTP masing-masing yang bertanda tangan, terus kemudian, alhamdulillah, kopi sudah datang, sun mas. Ya. Terus kemudian dia akan nyatat, dia telah terjadi perjanjian, terus kemudian dia akan cap, perjanjian ini telah dicatatkan di notaris. Kita nyebutnya wahermarking, bahasa Belanda, bahasa khas dari orang-orang legal. Kenapa ini menjadi lebih mudah untuk dijadikan pembuktian? Wahermarking ini pangkatnya satu strip di bawahnya akta notarial. Oke? Nah, yang menjadi penting adalah hati-hati dengan klausul-klausul yang disebut sebagai force majeure, the act of God, atau bahasa Indonesianya keadaan kahar. Hati-hati. Ya. Apa aja yang masuk keadaan kahar? Dan satu lagi, keadaan kahar biasanya harus ada notifikasi. Tahu nggak? Ini ada contoh. Saya punya klien, dia mengerjakan proyek di daerah Palu. Lah kok terjadi tsunami Palu? Proyeknya amblas. Nah artinya pekerjaan dia nggak bisa diterusin dong. Dia tenang-tenang aja. Wah, itu force majeure. Nah kok setelah berapa hari, sebulan apa-apa, dia dapat teguran, terus dia dapat klaim dari pemilik proyek. Loh kenapa? Kamu tidak mengerjakan? Loh ini kan force majeure. Terjadi bencana alam. Semua ada, di koran ada, pemerintah juga menyebutkan. Apa kata pemilik proyek? Di dalam perjanjian kita, setiap force majeure itu harus diberitahukan secara tertulis paling lama 7 kali 24 jam. Itu tidak dilakukan. Maka dianggap tidak terjadi force majeure. Jadi hati-hati ya force majeure itu tadi. Oke. Terus kemudian terakhir menjadi penting dan seringkali lupa. Anda harus bikin daftar apa aja tindakan ya berdasarkan kontrak tadi yang berpotensi untuk menimbulkan klaim, menimbulkan permasalahan. Itu harus ditulis apa aja nih. Hati-hati ya. Tulis satu-satu. Resikonya apa nih kalau ini dilakukan? Resikonya apa kalau ini tidak dilakukan? Setelah kita tahu resikonya, maka ada kolom berikutnya mitigasi. Mitigasi itu artinya apa usaha kita untuk meminimalkan risiko yang terjadi atas tindakan tersebut. Ya. Itu disebut risk mitigations. Itu penting karena seringkali orang suka lupa. Udah jalan-jalan tapi dia tidak melakukan assessment atau penilaian atau perkiraan tentang risiko yang akan timbul. Terus bagaimana cara dia melakukan antisipasi risiko tersebut. Ini penting sekali.
Dan balik lagi, ini juga bagian dari promosi karena saya adalah salah satu Certified Risk Management Officer. Kayak ya, Anda juga bisa. Nanti kita cari gimana caranya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ada pertanyaan di sesi ini? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke. Maka kurang lebih kita akan membahasnya seperti itu. Bab tentang kontrak, bagaimana isi kontrak, itu tidak saya bahas lebih detail karena harusnya itu nanti ada di mata kuliah tersendiri. Saya biasanya taruh itu di mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Di dalamnya ada tentang bagaimana kontrak, yang disebut sebagai hukum perdata itu apa, yang disebut cakap itu apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kurang lebih Anda sudah dapatkan hal itu. Untuk mata kuliah sesi ke-14, sesi terakhir, nanti kita atur apakah bisa di tanggal 29 ataukah di Januari. Nanti kita atur tergantung situasinya. Tapi pada saat kita akan membahas insya Allah tentang overview secara menyeluruh dari bahan ke-8 sampai bahan ke-14 ditambah dengan kurang lebih soal yang akan ditimbulkan seperti apa. Oke? Oke, Pak. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan. Nanti setengah 10 baru mata kuliah berikutnya dimulai. Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.